Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lana Khairani Putri dengan NIM 12620513206, nomor presensi 43. Di sini saya akan membuat video pembelajaran berdasarkan modul ajar yang telah saya buat untuk topik B, yaitu transfer energi antar makhluk hidup, bab 2 kelas 5 SDMI untuk mata pelajaran IPAS di kurikulum Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, kita jargon dulu ya. Masih ingat jargonnya? Masih. Kelas 5 Mekah, cerdas, semangat, kreatif. Yeay. Nah, sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu. Mbak Najwa Irfana Hadir. Nah, semua hadir ya ini Ibu Rasa? Hadir. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, oh iya, coba Mbak Najwa pimpin berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anak masih ingat tidak minggu kemarin kita membahas apa? Rantai makanan. Benar Mbak Najwa, pintar sekali. Minggu kemarin kita membahas bab berapa? Bab 2, yaitu harmoni dalam ekosistem. Yang kemarin itu topik A yaitu apa? Transfer energi. Salah, transfer energi itu yang kita akan pelajari hari ini. Nah, yang minggu kemarin itu yaitu makan dan Minum. dimakan. Yang kemarin itu makan dan dimakan, itu membahas tentang apa? Ada yang ingat materinya? Rantai Makanan, benar. Nah, kemarin itu kan rantai makanan. Hari ini kita akan membahas transfer energi pada antar makhluk hidup. Nah, coba anak-anak buka bukunya halaman 56. Sudah? Sudah. Coba dilihat di sini ada gambar apa? Kelas. Ada gambar kelas. Lalu ada apa lagi? Anak-anak sudah berbincang-bincang. Nah, sudah berbincang-bincang ya. Coba dibaca di bukunya masing-masing. Mereka sedang berbincang tentang apa? Sudah? Sudah. Mereka membicarakan tentang apa? Energi. Tentang energi. Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu energi? Belum tahu. Energi adalah kekuatan atau tenaga. Jadi kita itu semuanya makhluk hidup di dunia ini itu membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Nah, Mbak Najwa pernah merasa lapar? Pernah. Kalau merasa lapar, Mbak Najwa apa yang dirasakan oleh tubuhnya? Lemas. Nah, itu adalah reaksi karena tubuh kita itu kekurangan energi. Nah, karena kita kekurangan energi, jadi kita harus makan untuk mendapatkan energi, gitu ya? Ya. Mengerti? Ngerti. Kalau transfer, ada yang sudah tahu arti transfer? Perpindahan. Betul, pintar sekali Mbak Najwa. Transfer itu adalah perpindahan. Jadi, transfer energi antar makhluk hidup adalah perpindahan energi dari organisme satu ke organisme dua atau organisme yang lain. Nah, ini ada kaitannya dengan rantai makanan yang sudah kita pelajari kemarin nih Mbak Najwa. Nah, hubungan makan dan dimakan itu merupakan cara untuk makhluk hidup mendapatkan energi. Jadi, makhluk hidup satu mendapatkan energi itu dengan memakan makhluk hidup yang lainnya. Seperti contohnya kemarin kan kita ada jangkrik yang dimakan oleh katak.
katak dimakan oleh Ular. ular. Nah, itu katak mendapatkan energi dari jangkrik. Nah, ular mendapatkan energi dari Kata. katak, dan begitu pula terusnya ya anak-anak ya. Kita juga seperti itu, manusia juga sama kok. Nah, sekarang ini Ibu akan terangkan melalui video. Bisa dilihat dengan jelas gambarnya? Bisa? Nah, ini ada gambar apa? Matahari. Ada gambar matahari. Nah, di rantai makanan kemarin kan juga ada panah-panah seperti ini ya, Ya. yang menghubungkan antara organisme satu ke organisme yang Lain. Itu adalah tanda panah untuk yang memakan. Jadi tumbuhan dimakan oleh jangkrik itu dihubungkan dengan tanda panah. Nah, tapi anak-anak, tidak semua transfer energi itu terjadi ke yang memakan. Maksudnya, coba Ibu jelaskan. Nah, ini 100% energi dari matahari. Jadi matahari itu adalah sumber energi utama di bumi ini. Nah, 100% sumber energi dari matahari ini ditransferkan ke tumbuhan. Jadi tumbuhannya ini bertumbuh ya, bisa dilihat tadi tambah besar. Lalu datang kijang yang memakan. Jadi kijangnya tumbuh besar dan tumbuhannya berkurang. Nah, ini karena adanya transfer energi dari tumbuhan ke Kijang. Nah, tadi 100% energi matahari yang diserap tumbuhan itu tidak 100% juga diserap ke kijang, tidak ditransfer, tidak dipindahkan ke kijang, tidak dimakan oleh tidak ditukar, dipindahkan ke kijang. Karena apa? Karena kira-kira 90% energi dari matahari yang diserap tumbuhan ini digunakan untuk tumbuh, untuk berkembang biak, dan juga untuk bergerak oleh tumbuhan. Jadi tadi kan 100% energi dari matahari. Kalau 90% digunakan untuk tumbuhan tumbuh, jadi tinggal sisa berapa persen? 10. Tinggal sisa 10%. Betul. 10% ini ditransfer atau dipindahkan ke kijang. Jadi kijangnya ini tambah besar. Lalu datanglah harimau. Bisa dilihat, nah, harimaunya ini memakan kijang. Harimaunya jadi tambah besar kan ya? Iya. Ini disebabkan karena apa? Transfer energi. Betul, karena transfer energi dari kijang ke harimau. Pintar. Nah, tapi anak-anak tidak kan tadi yang tumbuhan ke kijang ini 10%. Nah, yang ke kijang ke harimau itu mengecil lagi menjadi 0,1%. Karena apa? Karena populasinya itu semakin sedikit, gitu ya. Karena ini kan tumbuhan tadi populasinya banyak, terus dimakan oleh kijang yang populasinya semakin sedikit, dimakan lagi oleh harimau yang populasinya semakin sedikit. Nah, harimau tadi tumbuh dan berkembang jadi besar. Nah, terus harimaunya mati, terus lalu apa? Kemarin kita sudah membahasnya di rantai makanan, ya kan? Ya. Kalau harimau mati, kalau suatu organisme itu mati, itu terjadi apa? Penguraian, benar sekali. Nah, ini penguraian harimau ke tanah. Nah, maka dari itu unsur hara yang ada pada bangkai harimau tadi itu diserap oleh tanah. Dan juga nanti diserap oleh tumbuhan lagi. Jadi ini ada transfer energi yang berkelanjutan gitu ya, seperti rantai makanan kemarin. Betul? Betul. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, bisa dilihat ini ada piramida makanan, terlihat jelas. Yang paling bawah sendiri, yang ini merupakan populasinya paling banyak, yaitu
Produsen. Produsen itu ada apa saja? Ada Tumbuhan. tumbuhan itu ada ya pohon-pohonan, ada rumput, buah-buahan dan yang lain-lain ya. Lalu ada di atasnya konsumen primer. Konsumen primer ini menyalurkan 100% energi. Ada apa saja contohnya? Lebah. Kambing, Jangkrik. Nah, hewan-hewan ini memakan tumbuh-tumbuhan dari produsen. Kemudian semakin ke atas ini populasinya semakin sedikit, transfer energinya itu juga sedikit, energi yang digunakan sedikit. Seperti ke produsen, ke konsumen primer itu 100% energi, konsumen primer ke konsumen sekunder hanya 10% energi, konsumen sekunder ke konsumen tersier hanya 0,001 energi. Nah, anak-anak kemarin masih ingat tidak Ibu suruh bawa apa? Ingat apa? Wadah 3 sama biji-bijian 100 biji. Pintar, Mbak Najwa bawa, semuanya bawa? Bawa, dikeluarkan coba. Dikeluarkan. Kita praktekkan. Ini ada 3 wadah. Ini Mbak Najwa ya. Ada 3 wadah. Ada wadah pertama diisi dengan tabel produsen. Dan yang kedua diisi dengan label konsumen tingkat 1. Dan wadah yang ketiga diisi dengan konsumen tingkat 2. betul. Nah, ini kacang ini diibaratkan sebagai apa? Energi. Pinter Mbak Najwa, 100 buat Mbak Najwa. Nah, energi ini dari matahari ditransferkan ke produsen. 100% diserahkan ke produsen ya. Lalu seperti yang Ibu jelaskan tadi, produsen ini tadi apa? Tumbuh-tumbuhan dimakan oleh apa di wadah selanjutnya? Konsumen tingkat 1. Tadi transfer energinya terjadi berapa? 10. Kan tadi 100% itu matahari ke tumbuhan. Lalu tumbuhan itu menyalurkan energi ke konsumen 1 sebanyak 10%. Kita hitung kacangnya, ayo Mbak Najwa dihitung. Sejumlah 10% dari 100 jadi 10 biji. Pinter Mbak Najwa, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini merupakan bentuk transfer energi dari tumbuhan ke konsumen tingkat tingkat 1. Nah, ke konsumen tingkat 1 ke konsumen tingkat 2 itu terjadi berapa persen Mbak Najwa perpindahan energinya? 1% dari 0,01% dari konsumen tingkat 1. Jadi ada berapa biji Mbak Najwa yang dipindahkan? Ada 1. Coba dipindahkan. Nah, ini Ibu bagikan lembar kerja peserta didik untuk per kelompok ya. Nanti kelompoknya Mbak Najwa isi dengan mana tadi kacangnya Mbak Najwa? Ini Mbak Najwa isikan bersama teman-teman seperti yang Ibu tuliskan ya. Nah, anak-anak, itu tadi praktek kita hari ini. Dilengkapi LKPD-nya masing-masing ya. Sesuai per kelompok Ibu tunggu sampai jam 10:30. Kita sambil merapikan ini ya. Ayo Mbak Najwa bantu rapikan. Ini LKPD. Sudah selesai mengerjakan? Sudah. Coba dikumpulkan ke Ibu semuanya. Sudah. Nah, lembar kerjanya sudah Ibu terima. Nah, anak-anak itu tadi pembelajaran pada hari ini. Ya, coba kita
ulas kembali. Hari ini kita belajar tentang apa aja? Ayo, sebutkan. Energi. Terus apa lagi? Transfer. Terus apa lagi? Tentang apa? Transfer energi antar makhluk hidup. Tadi ada apa saja energi utama di bumi ini apa tadi? Matahari, bener. Terus golongan produsen tadi ada apa saja? Tumbuh-tumbuhan. Ada tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan tadi dimakan oleh konsumen tingkat 1. Yaitu apa saja? Ada yang ingat? Kambing, kelinci, rubah, pinter. Terus nanti dimakan atau ditransferkan energinya ke konsumen tingkat 2 apa saja coba contohnya? Burung, ular, apalagi? Laba-laba. Bisa. Harimau termasuk tidak harimau? Ya. Harimau termasuk, pintar. Nah, Ibu tugaskan kalian untuk membaca, untuk belajar materi minggu depan ya. Untuk membaca materi minggu depan. Jangan lupa nanti di rumah belajar lagi bersama orang tua kalian agar semakin kuat pemahaman materinya dan tidak gampang lupa ya tentang materi yang Ibu ajarkan hari ini. Ya? Ya. Pintar semuanya. Nah, kalau gitu kita berdoa dulu. Ayo Mbak Najwa dipimpin berdoa. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi video pembelajaran yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Sains SDMI. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.